kebangkitan Kristus itu menjadi inti atau pusat dari seluruh iman Kristen. Dan kebangkitan Kristus menjadi sangat penting untuk kita mengerti, untuk kita pahami, supaya iman kita tetap kuat dan tetap terarah kepada Tuhan, kepada Kristus. Kebangkitan Kristus. Tapi memang kebangkitan Kristus itu hanya sering kita khotbahkan ketika hari raya kebangkitan. Itu tidak setiap tahun dikhotbahkan. Dan ada banyak topik-topik yang kita khotbahkan, tetapi kebangkitan Kristus menjadi topik sentral di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya pemberitaan firman Tuhan hari ini akan memberikan kekuatan yang baru, kekuatan iman kepada kita semua, supaya iman kita semakin murni. Saya merenungkan apa sebenarnya bagian terpenting di dalam kehidupan kita. Kenapa kita ada di dunia ini? Kenapa kita belum kembali ke sorga? Kenapa kita masih melakukan apa yang kita lakukan? Dan kemudian kita masih melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Apa bagian terpenting atau inti terpenting dari kehidupan kita? Dan kemudian saya merenungkan dan saya dapati bahwa sebenarnya ketika kita masih ada di dunia ini, segala sesuatu yang terjadi atau yang kita alami atau yang kita lakukan itu selalu muaranya selalu kepada iman Kristen, iman kita. Apakah iman kita akan terus dimurnikan, iman kita akan tetap kuat atau tidak? Inti dari keselamatan adalah iman, percaya, faith, keyakinan kita. Jadi selama kita di dunia ini, maka iman kita akan terus dipersiapkan Tuhan untuk tetap murni, supaya ketika saatnya kita nanti kembali ke sorga, ketika kita pulang ke rumah Bapa, lagu bilang tadi, maka kita sudah siap. Iman kita yang akan menuntun kita kepada keselamatan. Jadi saudara, kalau saudara sekarang lagi bergumul, saudara melakukan apa yang saudara lakukan, pastikan apa yang terjadi di dalam hidupmu itu selalu menuntun kita kepada iman kita yang murni. Supaya membentuk kehidupan kita, membentuk iman kita, supaya semakin murni dan semakin kuat di dalam Tuhan. Demikian juga dengan kebangkitan. Salah satu tujuan kebangkitan Kristus, dan kemudian Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang percaya lainnya, selalu tujuannya adalah untuk membangkitkan iman dari murid-muridnya, dari banyak orang percaya. Karena saudara, ternyata berita tentang kematian itu lebih penting, lebih bisa dipercaya, lebih mudah dipercaya daripada berita tentang kebangkitan. Jadi orang Kristen, orang percaya lebih percaya berita kematian daripada berita kebangkitan. Ya, betul ya. Kalau ada orang mati, ya katuk memang terang semua mau mati. Tapi kalau ada orang yang bangkit, masa ada bangkit so dia. Kebangkitan itu merupakan berita yang sulit untuk dipercaya. Padahal saudara, kebangkitan adalah pusat sentral dari iman kekristenan. Inti atau muara, pusat sentral dari iman Kristen, kebangkitan. Dan pagi ini saya mau kita melihat sebuah kisah tentang peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, terlebih khusus kepada wanita. Karena saudara, kisah ini bahkan ditulis secara berbeda dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi kisah ini merupakan seperti part atau seperti puzzle yang kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka kita akan menemukan cerita keseluruhan dari Yesus menampakkan diri pada hari Minggu, pagi-pagi benar hari Minggu pertama Yesus menampakkan diri kepada para wanita. Mari kita lihat. Dan untuk saat ini saya mengambil kisahnya di dalam Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayatnya yang pertama
sampai dengan ayatnya yang ke-8. Markus 16 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Markus 16 ayat 1 sampai 8 firman Tuhan berkata begini. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, kalau yang di lain dibilang Maria yang lain. Di Markus kita mengerti bahwa Maria yang lain itu adalah Maria ibu Yakobus. Serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Puji Tuhan. Saudara, pagi ini kita akan melihat beberapa pesan penting berkaitan dengan kebangkitan Yesus, berkaitan dengan penampakan Yesus setelah Yesus dibangkitkan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa salah satu tujuan dari kebangkitan dan Yesus menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya, kepada orang yang percaya, kepada para pengikut Yesus. Tujuannya, salah satu tujuannya adalah untuk membangkitkan iman mereka. Karena tidak ada satu orang pun yang percaya bahwa Yesus bangkit. Tidak ada satu orang pun. Walaupun saudara, kalau kita baca Alkitab, maka kita akan menemukan beberapa waktu, beberapa kali Yesus mengatakan langsung kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan menderita, anak manusia akan menderita, dan kemudian dia akan diserahkan kepada orang, kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi, dan kemudian dia akan disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Dan kemudian Yesus merujuk kepada bangunan bait Allah. Dan Yesus bilang, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Jadi Yesus dengan tegas dan berpesan secara sungguh-sungguh kepada murid-muridnya bahwa satu kali kelak saya akan mati. Namun ketika saya mati 3 hari kemudian saya akan dibangkitkan. Tapi setelah peristiwa kematian Yesus, tidak ada satu orang pun atau satu murid pun yang percaya kepada kebangkitan Yesus. Dan pesan yang sama itu sebenarnya sampai bergema sampai sekarang, saudara. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kadang ada waktu di mana kita punya iman itu jadi lemah, iman kita mudah goyah. Dan kemudian kita kehilangan pegangan dan bahkan kita tidak jarang kehidupan kita tersesat, hidup kita terhilang, tersesat. Sedikit demi sedikit kita mulai kehilangan iman. Makanya kebangkitan Kristus salah satu tujuannya adalah supaya iman kita kembali dikuatkan, iman kita yang murni kembali diteguhkan. Supaya apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, situasi berat sekalipun yang sementara kita alami, doa-doa atau harapan-harapan yang mungkin belum terjawab,
kita akan tetap kuat, kita akan tetap berdiri, kita akan tetap melayani, kita akan tetap memberikan seluruh hidup kita untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Itu masih tetap dengan tujuan yang sama. Dan saya percaya ada beberapa poin yang akan kita lihat, dan beberapa poin ini akan memberikan kita kekuatan iman, supaya iman kita akan terus berjalan, supaya kita berjalan di dalam kuasa kebangkitan setiap hari. Pertama saudara, pesan penting dari kebangkitan Yesus adalah yang pertama, kebangkitan Yesus, kebangkitan itu dikerjakan oleh Allah, bukan oleh manusia. Poin penting pertama adalah kebangkitan dikerjakan oleh Allah dan bukan oleh tangan manusia. Ayat 6, Markus 16 ayat 6 berkata begini, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudara, poin ini penting untuk kita pahami, untuk kita mengerti. Karena poin ini, kebenaran ini akan memberikan kita pengertian yang baru, dan kemudian akan memberikan kita patok supaya iman kita tertancap benar. Kebangkitan dikerjakan oleh Allah, bukan oleh tangan manusia. Kata bangkit atau di perikop lain di dalam Lukas, Matius dan kemudian Yohanes itu dibangkitkan. Kata bangkit di sini itu katanya pasif, saudara. Jadi kata bangkit bukan kata aktif. Kebanyakan orang mengerti bahwa kata bangkit di sini adalah aktif. Ketika Yesus mati, pada hari yang ketiga, tiba-tiba Yesus bangkit. Oleh kehendaknya sendiri, oleh keinginan Yesus sendiri, atau oleh campur tangan manusia, kemudian Yesus bangkit. Bukan begitu pengertiannya, saudara. Kebangkitan itu dikerjakan oleh Allah Bapa di sorga melalui Roh Kudus. Karena rohlah yang membangkitkan. Jadi kebangkitan Yesus dikerjakan oleh Allah sendiri dan bukan campur tangan manusia. Kebangkitan ini penting, pengertian ini penting. Karena saudara, pesan pentingnya adalah ketika Yesus mati untuk menebus dosa manusia, maka hubungan antara manusia dengan Allah itu kembali dipulihkan. Jadi yang dipulihkan antara hubungan yang dipulihkan adalah hubungan manusia dengan Allah. Ketika dosa masuk ke dunia ini, maka hubungan antara manusia dengan Allah itu yang putus. Kehilangan kemuliaan Allah. Ketika Yesus mati, maka hubungan antara manusia dengan Allah itu kembali terjalin. Dan kenapa Yesus harus Allah yang bangkitkan, itu memberikan bukti bahwa pengorbanan Yesus, kematian Yesus, atau karya penebusan Yesus, atau harga yang harus dibayar atas semua dosa manusia, itu diterima oleh Bapa di sorga. Kalau Yesus tidak bangkit, maka itu membuktikan bahwa dosa kita, bayaran, tebusan yang diberikan itu nyandak layak, tidak diterima oleh Bapa di sorga. Makanya ketika Bapa membangkitkan Yesus, harga yang Yesus bayar, nilai yang ditetapkan atas dosa manusia itu diterima utuh oleh Bapa di sorga dengan bukti Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan yang dikerjakan oleh Bapa di sorga sendiri. Jadi Bapa yang membangkitkan.
Itu yang memberikan kita jaminan, kepastian bahwa semua hukuman dosa kita telah lunas dibayar. Banyak kita berpikir lunas dibayar di atas kayu salib, fix. Buktinya apa? Selesai. Kalau kita ke Pegadaian, kalau Pegadaian bilang, oh iya, saya mau tebus barang yang saya gadaikan. Kalau kita memberikan sejumlah uang atau sejumlah barang untuk menebus barang yang kita gadaikan, yang punya otoritas, yang punya hak untuk berkata ini lunas atau ini layak untuk barangnya dikembalikan, diambil kembali, ditebus, maka yang berhak memberikan, yang memutuskan adalah Pegadaian, pihak Pegadaian, bukan kita. Berapa kita mau bayar? 125 juta. Kontrang kasih 125 juta. Pegadaian bilang, saya pulang tapi barang. Oh belum boleh. Bilang 125 juta, itu belum termasuk dengan biaya administrasinya. Kalau pegawai bilang, Pegadaian bilang belum termasuk dengan biaya. Berapa biaya? Sekian. Kena denda sekian. Baru kalau kita bayar dan kemudian Pegadaian terima lunas, itu berarti harga yang kita bayarkan itu utuh, sempurna. Dan demikian kebangkitan Kristus, itu yang mengerjakan kebangkitan adalah Allah sendiri. Dan kalau Allah mengerjakan, kita punya jaminan. Kenapa kamu bisa berani, orang Kristen bisa berani bahwa dosa saya telah diampuni? Hukuman dosa saya telah lunas dibayar di atas kayu salib dengan darah Yesus. Apa buktinya? Bahwa Allah menerima pengorbanan kematian Yesus dengan bukti dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tidak ada campur tangan manusia. Makanya banyak orang bilang, mana tidak selamat? Kenapa? Mana mesti rajin ibadah dulu? Mana mesti bayar perpuluhan dulu? Mana mesti baik-baik pak orang lain? Saudara, kuasa kebangkitan itu membuktikan bahwa tidak ada campur tangan manusia yang memungkinkan Yesus dibangkitkan. Dan kebangkitan oleh karena Allah sendiri yang mengerjakan di dalam Yesus Kristus, itu memberikan kita kekuatan iman untuk kita bisa melangkah dengan berani bahwa upah dosa, hukuman dosa saya telah benar-benar lunas dibayar sempurna oleh darah Yesus melalui kematian dan kebangkitan Yesus di atas kayu salib. Relevansinya dengan kehidupan kita sekarang adalah banyak orang berpikir, berdoa, berusaha, bekerja, mencari perkenanan Tuhan. Jangan salah mengerti ya. Mencari perkenanan Tuhan dengan kita berusaha sekuat tenaga supaya terjadi kebangkitan di dalam hidup kita. Berusaha saudara. Itu baik saudara. Tetapi percayalah kebangkitan, kuasa kebangkitan hanya dikerjakan oleh Allah sendiri. Melalui iman yang kau terima. Tuhan, kerjakan kuasa kebangkitan di dalam hidupku. Kalau Tuhan belum mengerjakan kuasa kebangkitan, itu bukan berarti dia tidak akan bekerja di sana. Yang saudara perlu adalah membawa rempah-rempah. Ya saudara. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan kemudian Salome datang ke kubur. Mereka tidak mencari tubuh Yesus yang dibangkitkan. Mereka mencari tubuh Yesus dengan harapan bisa merempah-rempahi tubuhnya supaya minimal menunda kebusukan terjadi. Minimal saudara. Minimal tubuh Yesus yang sudah mati tidak busuk cepat. Minimal orang lia-lia. Masih ada mau balia, mau pisiarah dulu. Saya paling lama itu hampir 1 minggu orang mati. Pakai formalin. Saya tanya, kenapa lama sekali? Supaya minimal orang masih jalia, orang pe papa. Mau tunggu dia pe anak dari jauh mau sampai. Kalau sampai dia pe anak, baru dia boleh dikuburkan. Maria Magdalena, ibu Yakobus, Salome datang ke kuburan. Membawa rempah-rempah. Tujuannya bukan untuk melihat,
tubuh Yesus yang sudah bangkit. Mereka tidak mengharapkan tubuh Yesus yang dibangkitkan. Mereka hanya mau memberikan penghormatan kepada tubuh Yesus, kepada Yesus Kristus. Mereka hanya mau menunjukkan kasih mereka kepada Yesus. Tetapi yang mereka temukan adalah kebangkitan tubuh Yesus. Saudara banyak berusaha, lakukan saja dengan segenap hati apa yang saudara kerjakan. Tetapi ingat, beri tempat kepada kuasa kebangkitan Kristus untuk Allah bekerja. Kadang orang sudah aja kasih Allah bekerja di dalamnya. Orang sudah berusaha sendiri dengan harapan Tuhan. Kuasa kebangkitan, aku berjalan di dalam kuasa kebangkitan. Kita lupa siapa yang mengerjakan kebangkitan. Bawa saja rempah-rempahmu saudara. Hidupi saja imanmu sekarang. Lakukan saja apa yang menjadi tanggung jawabmu. Sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, sebagai seorang yang melakukan pekerjaanmu tiap hari, lakukan saja. Tetapi jangan lupa bahwa Allah yang mengerjakan kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Izinkan dia bekerja. Dan orang-orang ini tidak mengharapkan kebangkitan. Karena memang mereka belum percaya. Tapi mereka terkejut. Terkejut mereka saudara. Saya terkejut begini saudara. Tetapi sebenarnya di dalam kebenaran ini terkejut. Di dalam kebenaran atau ayat 5 mulai. Markus 16 ayat 5 mulai begini. Lalu mereka masuk ke dalam kubur itu. Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkejut di dalam ayat ini, di dalam ayat 5 tadi, terkejut bukan kaget biasa saudara. Kaget. Seperti melihat hantu. Siapa ini anak ini? Anak muda yang berpakaian jubah putih. Mereka terkejut. Tetapi terkejut di dalam ayat ini adalah orang-orang atau para wanita ini mengalami yang namanya pengalaman spiritual di dalam diri mereka. Pengalaman spiritual yang kemudian mengejutkan iman mereka. Dari tidak percaya ketika mereka melihat anak muda berpakaian putih, mereka terkejut. Kalau di Matius mereka ketakutan. Bukan takut karena melihat hantu, bukan terkejut karena melihat siapa ada anak muda di sini. Bukan saudara. Tetapi terkejut di dalam pengertian ini adalah mereka mengalami spiritual, mengalami pengalaman spiritual yang mengejutkan. Kalau di bahasa itu, kalau di bahasa populer kita dengar aha moment. Saudara pernah dengar aha moment? Perubahan pikiran, perubahan paradigma. Itu kote DP maksud. Kenapa kita baru tahu? Ketika mereka datang ke kubur, mereka hanya mengharapkan tubuh terbaring dan kemudian mereka bisa melayani Yesus. Tetapi ketika mereka masuk ke kubur, saudara, saat mereka datang, mereka tidak terkejut ketika mereka melihat batu yang besar itu terguling. Padahal saudara, harapan pertama mereka adalah supaya batunya terguling. Makanya mereka bilang, nanti siapa yang akan menggulingkan batu yang sangat besar itu untuk kita? Siapa? Tetapi yang menarik adalah mereka tidak terkejut ketika mereka melihat, batu sota guling. Kalau saudara baca, saudara harusnya yang membuat mereka terkejut adalah batu yang terguling. Ya betul saudara ya. Kalau saudara mengharapkan sesuatu, kalau saya investasi ini, saya mau dapat apa ya? Saya mau dapat $1 juta. Ketika saudara dapat $1 juta, saudara, wah haleluya, puji Tuhan. Itu yang membuat saudara terkejut.
Sama batu besar, siapa yang akan menggulingkan batu besar? Mereka lihat, batu sudah guling. Tapi mereka tidak terguling, biasa saja. Mereka lihat batu sudah terguling. Dan kemudian mereka masuk ke dalam. Waktu mereka masuk ke dalam, saat itulah mereka terkejut. Karena mereka mengalami pengalaman rohani yang dalam melalui perjumpaan dengan seorang malaikat. Kapan terakhir kali kita mengalami perjumpaan yang dalam? Di dalam pengiringan kita. Doa kita dijawab banyak kali, saudara. Tetapi doa yang dijawab belum menentukan engkau mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan. Hanya pengalaman rohani, keterkejutan rohani dengan Tuhan yang akan mengubahkan kita. Kalau sekarang iman kita lagi lemah dan kemudian kita berdoa, doa kita dijawab Tuhan, puji Tuhan. Tetapi doa yang dijawab Tuhan kadang tidak membuat kita mengalami pengalaman rohani. Setiap orang percaya itu harus mengalami pengalaman rohani. Atau kita bilang perjumpaan pribadi. Pengalaman spiritual dengan Tuhan. Kita GSJA, saudara. Gereja Sidang Jemaat Allah. Kita adalah gereja karismatik, pentakostal karismatik. Bukan cuma pentakosta, bukan cuma karismatik, tetapi pentakosta karismatik. Itu berarti kita memberikan ruang sebesar-besarnya untuk mengalami pengalaman spiritual yang dalam dengan Tuhan. Karena mengalami pengalaman spiritual yang dalam dengan Tuhan, itu yang akan mengubahkan kita. Itu yang akan membuat aha moment. Itu yang akan membuat kehidupan kita terkejut. Dan kemudian kita sampai gak bisa berkata-kata apa-apa. Saat itu mereka tidak bisa berkata apa-apa. Banyak orang tidak mengalami perubahan. Bukan karena mereka tidak mengalami jawaban doa. Bukan karena permintaan mereka tidak dijawab Tuhan. Kehidupan kekristenan yang datar saja. Bukan karena doa kita tidak dijawab atau kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Kadang kita mengalami banyak mujizat doa, penyertaan Tuhan di dalam pengiringan kita, di dalam kehidupan kita. Tuhan melakukan perbuatan besarnya setiap hari. Sesuai dengan yang kita minta. Tetapi kita perlu mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Perlu, saudara. Dan di bagian ini terkejut. Mereka mengalami pengalaman rohani. Saya catat di sini. Terkejut. Di dalam bagian ini memakai kata Yunaninya panjang, saudara. Saya berusaha baca. Eksetambetesan. Ada tambah X di sana, itu berarti pengalaman spiritual yang sangat dalam. Pengalaman spiritual yang sangat dalam sampai menembus kedalaman jiwa. Di sini mencakup rasa takut yang kudus, holy fear. Kekaguman yang dalam. Dan kemudian kegentaran akan kuasa dan hadirat Tuhan. Saya berpikir saat itu mungkin para wanita ini ketika mereka terkejut. Mereka mengalami yang namanya pengalaman spiritual. Ada suasana surga yang menguasai hati mereka. Yang menguasai kehidupan mereka. Sehingga satu dengan yang lain mereka tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata mereka sendiri. Bagaimana pengalaman rohani yang mendalam yang mereka alami akibat kebangkitan Yesus. Kapan terakhir kita mengalami kebangkitan rohani? Pengalaman spiritual dengan Tuhan. Kemarin, minggu lalu, tahun lalu, kita perlu mengalami kebangkitan, pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman inilah
yang memampukan atau yang memungkinkan wanita-wanita ini mengambil keputusan untuk memberitakan Yesus, kebangkitan Yesus kepada orang lain. Di dalam ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata begini, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dan dengan singkat mereka menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Saudara, pengalaman spiritual dengan Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk memberitakan Yesus kepada orang lain, memberitakan kebangkitan Yesus kepada orang lain. Kalau kita masih takut, kemungkinan besar kita perlu mengalami pengalaman spiritual dengan Tuhan. Dan pengalaman spiritual dengan Tuhan tidak akan terjadi, Tuhan, saya mau mengalami pengalaman spiritual. Kadang pengalaman spiritual itu terjadi di saat-saat di mana kita tidak mengharapkannya. Atau bahkan pengalaman spiritual itu terjadi di tengah aktivitas kita setiap hari. Hanya yang utama adalah izinkan Tuhan. Izinkan Tuhan mengerjakan pengalaman spiritual di dalam dirimu. Saya ingin melihat, mendengar kesaksian bagaimana pengalaman spiritual itu mulai terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menjadi saksi. Tujuan akhir dari kebangkitan Kristus adalah supaya iman semua orang, semua murid yang percaya kembali dibangkitkan. Makanya perlu ada wanita-wanita yang keluar untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Dan setelah itu Petrus, murid yang dikasihi, itu kemudian berlari seperti khotbahnya pastor. Karena ada wanita-wanita yang memberitakan kebangkitan Kristus. Saudara tahu, wanita ini Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan kemudian Salome mengambil resiko untuk tidak didengar. Mengambil resiko untuk disepelekan. Mengambil resiko untuk dihina oleh orang-orang. Karena kenapa? Karena mereka wanita. Saudara, wanita tidak punya kapasitas atau tidak dianggap sebagai pemberita pesan, pembawa pesan. Saat itu wanita-wanita tidak dianggap sebagai pembawa pesan yang sah. Kalau orang bawa pesan itu seperti angin lalu, cerita, ngomong doang. Nganale. Saudara pernah orang bercerita, wih katanya begini. Dan kemudian orang bilang, bicara tuh besar. Begitu. Saat itu model wanita yang akan membawa pesan, mereka mengambil resiko seperti itu. Ngana. Teman-teman, Pastor Melan punya kesaksian. Pastor Melan sudah berapi-api menyampaikan kebenaran. Dan kemudian datang seorang tua yang bilang begini, Pastor Melan, tahukah Pastor bahwa wanita tidak diizinkan mengajar di dalam Alkitab? Begitu, saudara. Tetapi karena ada pengalaman yang mengubahkan, itu yang membuat mereka berani untuk mengambil risiko menjadi saksi Kristus. Saya percaya di dalam hati kita punya kerinduan untuk menjadi saksi Kristus. Karena kita telah dimenangkan, kita telah dibenarkan. Tetapi kadang kita takut, kita seperti undur, step back. Supaya tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada sesuatu yang tidak kita inginkan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau Anda mengalami pengalaman spiritual yang dalam,
Anda pasti bisa menjadi pembawa kabar baik. Dan kalau nggak ada wanita-wanita yang menyampaikan kabar kebenaran ini, maka Yesus nggak akan ketemu dengan orang-orang yang berjalan di Emmaus. Yohanes dan Petrus tidak akan pergi ke kubur untuk melihat kubur Yesus, bahwa berita yang mereka sampaikan itu benar. Kalau wanita-wanita ini tidak mengambil keputusan keberanian untuk memberitakan kebenaran kebangkitan Kristus, maka murid-muridnya tidak akan pernah berkumpul di satu tempat. Karena Yesus bilang, malaikat bilang, beritahukan bahwa aku mendahului mereka dan sampai ketemu di Galilea. Dan mereka bertemu di Galilea, saudara. Kalau saudara perhatikan bagian ayat firman Tuhan, di mana murid-muridnya ada di dalam ruangan, di satu rumah. Mereka ada di rumah di Galilea. Karena ada berita dari wanita-wanita yang berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran bahwa Yesus bangkit. Yesus gak akan menampakkan diri kepada murid-muridnya serentak. Yesus gak akan menampakkan diri di jalan di Emmaus. Petrus dan Yohanes tidak akan pergi ke kubur kalau tidak ada wanita-wanita yang memberitakan kebangkitan Kristus. Dan menarik karena pemberitaan mereka singkat. Kalau di bagian lain, badiang dulu. Apa tunggu nih mau bilang? Murid-muridnya bilang begitu. Tunggu, bilang, tenang dulu, tenang. Bilang Jo. Itu kabar baik. Karena walaupun kita nggak menyampaikan secara keseluruhan, beritanya mungkin tidak teratur, mungkin kita tidak bisa mengukir kata-kata dengan baik, menyusun kata-kata dengan baik. Tetapi ketika berita kebangkitan Kristus disampaikan, maka kuasa kebangkitan itu akan bekerja sempurna. Itu akan menyentuh hati Petrus dan Yohanes. Itu akan menyentuh hati murid-murid yang berjalan di Emmaus. Itu akan menyentuh hati para murid-muridnya. Sehingga mereka kemudian bilang, cukup, saya percaya kepada Kristus bahwa Yesus telah dibangkitkan. Dan kemudian murid-murid inilah yang memberitakan kebangkitan Kristus. Sampai kita sekarang bisa mendengar kebangkitan Kristus dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ada orang di luar sana yang membutuhkan saudara dan saya. Mungkin hanya saya atau hanya saudara yang diizinkan Tuhan untuk menolong orang ini datang kepada Tuhan. Beranikan dirimu. Karena kuasa kebangkitan itu bekerja setiap hari dan dia bekerja sampai hari ini. Dia juga akan bekerja di dalam hidupmu.